paling saya takutin itu kalau dia atau saya duluan mati. Bayangin kita punya anak, kewajiban masih ada, terus hutangnya masih banyak. Jadi gimana sih nggak tenangnya gitu kan? Kebayang kan? Tapi suami kan masih tetap kerja bolak-balik. Jadi di rumah tuh aku sambil gendong, sambil masak, sambil ini, tapi sambil foto sendiri, terus ke tukang jahit. Nah, karena dulu rame ya, dalam artian, oh kalau GrabCar kita juga bisa nyambung hidup loh dengan penghasilan sekian. Tapi ternyata aplikator kan ya, suka kadang-kadang kita udah dapat orderan, udah mau deket, mau dapat dulu istilahnya insentif, di cancel mas. Wah, ya udah dulu tuh sampai kadang di pinggir kita nginep, pegel cuma roti bantal satu itu. Sampai istri bilang, lah ini tuh sampai di posisi kita gajinya anak-anak yang kerja, penjahit, sama profit bersihnya kita, gedean mereka mas. Saya itu ada projectnya itu ngetes aplikasi mas. Gimana caranya bisa tembusin pinjaman online sebanyak-banyaknya? Banyak, pinjaman online semua, yang ilegal mas. Itu kalau dihitung-hitung hampir 500 juta mas, hutang saya. 1,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi Rizky Tuwanaya. Saya Retno Hapsari, kami owner dari Little Finger Chick ID. Awalnya istri yang develop di awal, suami itu kan support system, disuruh nyemplung. Bukan nyemplung tapi tenggelam sih tepatnya ya. Sekarang tenggelam. Dulu tuh sebenarnya persiapan ini loh mas. Jadi kan kami tuh mantan pegawai bank. Pas punya anak pertama, itu setiap mau pamit kerja tuh berat. Setiap mau pamit tuh ngelihat anak tuh sering nangis gitu. Jadi kayak, ya aku kayaknya resign aja deh. Aku mau nemenin Kinan tumbuh gitu. Sambil nunggu, kita tiap weekend ini ya belanja, nyoba persiapan. Nanti kalau udah resign, aku mau tetap berdaya ya, aku bilang gitu. Jadi sambil nemenin Kinan tumbuh, di rumah maunya tetap berpenghasilan lah, minimal untuk aku sendiri lah gitu. Weekend yang harusnya mungkin bisa istirahat ya, tapi kita nyari barang tuh dulu di Tamrin City mas. Dulu tuh area Tanah Abang, cari barang yang kira-kira unik gitu. Loh ini kayaknya baju tradisional tuh, baju anak tuh belum banyak nih pemainnya nih. Buat Kinan lucu, cobain aja dulu gitu. Dalam perjalanannya kita ada kondangan, terus bingung, Kinan pakein apa ya gitu. Karena dulu kan baju batik anak tuh belum banyak kan. Nah terus suami bilang waktu kita ke Tamcip nyari barang itu, ada bahan batik yang motifnya tuh modern gitu loh mas. Jadi batik tapi bukan yang klasik. Jadi ini kayaknya cocok nih untuk anak-anak gitu. Boleh kita ambil satu. Jahit ke penjahit langganan. Mas tolong buatin batik anak ya, tapi yang bisa buat ganti pampers. Dulu kan masih bayi ya, masih susah gitu kalau itu. Terus dibikin romper, jadi atasnya model kemeja, terus bawahnya ada kancingnya gitu. Jadi kalau mau ganti diapers tuh gampang. Terus posting, oh lucu banget no, beli di mana? Gitu. Ini aku buat sendiri gitu. Bisa nggak kalau aku buat model cewek gitu? Wah, peluang nih gitu kan pikirnya. Terus kita bikin model cewek, terus bikin variasi, terus alhamdulillahnya waktu itu ada sampai dia orang Singapura beli, terus ada orang dari Australia, tapi tinggal di Bali gitu, tertarik juga sama produk kita. Mungkin kan etnik Indonesia tapi masih ada sisi modernnya gitu. Nah, yang lumayan cuannya itu justru malah waktu itu ada kesempatan kita tuh ditanya kan sama customer, Mbak bikin romper bisa nggak? Tapi bahannya putih ya. Yeah. Tak sanggupin, karena waktu itu menurut kita udahlah ini peluang, nggak boleh ditolak gitu. Tapi kamu weekend temenin aku ya. Gitu, jadi kita ke pasar lagi, kita cari lagi bahan yang kira-kira bagus untuk newborn gitu. Kita hand fill, akhirnya putusin, bikin, produksi terus difoto. Banyak banget peminatnya mas, dari situ romper, koko, bayi. Ada yang nanya kan, Mbak ada yang ini nggak offline gitu. Ayo Pak, siap.
terakhir tuh kan romper koko tuh sama yang batik-batik tadi, anak kecil. Nah itu kan masih jalan, terus resign, aku fokus kan. Tapi suami kan masih tetap kerja bolak-balik. Jadi di rumah tuh aku sambil gendong, sambil masak, sambil ini, tapi sambil foto sendiri, terus ke tukang jahit. Nah dari situ ada permintaan ini, couple set, family. Mbak ini anakku kemarin beli, tapi aku sekarang mau seragam, boleh nggak? Boleh, padahal waktu itu stoknya belum ada. Saya beranikan aja, udah boleh Mbak, gimana maunya? Terus ke supplier waktu itu ada kenalan kan, Mas kirimin pilihan motif batik gitu. Ada customer mau ini family set, dikirimin, terus saya ya seolah-olah ini stoknya nih, yang ini nih gitu kan. Terus tapi aku maunya kombinasi Mbak, bahan polos kita juga nggak punya waktu itu. Ya ayo ke pasar lagi. Ayo kan nggak boleh gitu. Enggak, ayo. Ya udah cari-cari, ya udah dapet, terus kita foto. Motifnya dulu kombinasi Mas, jadi polos batik gitu. Jadi desainnya aku ngasih, mau nggak kayak gini, boleh motifnya yang ini. Terus di foto, dari situ banyak. Habis family set lumayan, terus vakum karena waktu itu hamil anak kedua. Berapa bulan jalan, lahirlah anak kedua. Mulai lagi 2019. Gak bisa diem lagi nih, bikin apa ya? Ayo gitu. Kita bikin ini gitu. Ayo gitu. Kepikirannya waktu itu, yuk bikin family set mom and kids. Dulu bapak belum ada. Bapaknya belum ada. Dulu tuh cuma ibu, anak laki-laki, anak perempuan gitu. Konsepnya mom and kids. Wah ini demand-nya bagus nih, tapi yang disukain malah yang baju dewasanya aja Mas. Baju ibunya, anaknya slow moving lah ibaratnya. Suami bilang, ayo kita perbanyak gitu. Ayo bikin macem-macem, aku yang benchmarking, terus pelajarin market apa sih yang lagi diiniin. Terus, kita kayaknya kalau mau nurunin HPP, kita mesti beli banyak nih gitu. Jadi produksinya massal kan. Ambil dengan tabungan yang tadi, tak kumpulin, profit-profit tadi, terus produksilah lumayan tuh. Ambilnya murah, HPP bisa ditekan, harganya bisa terjangkau sama market kita gitu. Itu yang foto ya kita berdua aja. Foto berdua di dinding rumah. tembok rumah, saya yang fotoin, dia yang jadi modelnya. Sampai sekarang. Kita yang foto. Ngeliat keuntungnya di 2 tahunan ya? Iya. Bisnis itu kan yang penting continue dulu Mas. Kelihatan pergerakannya bahwa ini ada demand-nya nih. Tinggal gimana kita ngatur stoknya nantinya. Karena habis dari tadi ada demand banyak, kita udah mulai belinya lumayan banyak. Dulu kita punya tagline itu sebenarnya limited. Jadi tiap kita baju kita limited cuma hanya 10. Jadi orang berebut beli. Tapi karena demand-nya banyak, akhirnya yaudah yuk kita decide untuk nyari penjahit. Kita bawa boy yang penjahit yang kenalan kita dari Jakarta Timur yang dulu dia juga terima dari luar. Nah yuk kita ini aja deh, ajak kerjasama, siapa tahu ini kan continue. Dan kita juga bisa tekan semuanya. Harga jasa jahitnya juga kita bisa turunin. Dari situ akhirnya mulai untungnya memang 2 tahunan Mas. Memang ibu kan dulu emang jualan ya. Jadi selalu ditenangin, nggak apa-apa. Jualan tuh emang harus ada gininya dulu. Nggak langsung untung. Jadi pasti ada minusnya. Posisi minus banget itu minus ada. Banget ada gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi ya udah kita minus banget ada. Ya. Kalau yang minus banget itu berangkat dari saya sebetulnya. Jadi waktu itu punya ego lah ya. Laki-laki itu kan egonya tinggi ya. Bahwa dulu aku tuh risk taker Mas. Orang risk management yang memang biasanya risk taker kan. Ya wis lah, aku mau coba benar-benar coba kita keluar dari pekerjaan yang saat ini. Waktu itu posisinya udah manajer. Aku decide untuk ya udahlah, tanpa ngomong sama istri. Udah submit resign, 2 minggu mau resign itu baru ngomong sama istri. Istri kaget. Ya Allah, berakhir kerja saya baru ngomong ke istri saya berani nikah. Kebayang. Itu saya akhirnya grab car. Aku percaya bahwa aku punya kemampuan, tapi ya tidak dipersiapkan dengan matang. Akhirnya resign, coba grab car dulu. Karena tadi ada ilmu yang mungkin aku baru tahu dan aku langsung decide untuk ini tuh nggak baik. Jadi kita tinggalkan, gitu kan. Aku yang meyakinkan ke istri kayak gitu, tapi ya istri ya coba support kan. Ya udah, kalau memang kamu percaya kayak gitu itu yang terbaik, jalanin.
Tapi selang 2 bulan minus mas. Hidup itu cuma dari BPJS, ketenagakerjaan yang aku cairkan 2 bulan. Sementara cicilan udah teriak-teriak, udah minus nih, udah minus. Itu memang kalau nggak kuat mungkin istri sudah bukan istri lagi. Karena dulu rame ya, dalam artian, oh kalau GrabCar kita juga bisa nyambung hidup loh dengan penghasilan sekian. Tapi ternyata aplikator kan ya, suka kadang-kadang kita udah dapat orderan, udah mau deket, mau dapat dulu istilahnya insentif, udah deket di cancel mas. Wah, itu rasanya ya gagal kita dapat insentif. Ya udah dulu tuh sampai kadang di pinggir kita nginep, pegel cuma roti bantal satu itu. Saya roti sama good day, karena saya harus ngopi mas. Ya udah kita coba, akhirnya ya kita belajar lah dari sana. Oke, mungkin di satu poin ini kita kalah lah sama keadaan. Ya udah coba cari kerjaan lagi. Coba cari kerjaan lagi ya backgroundnya itu tadi mas ya, pembiayaan. Jadi apalagi di kantor yang sebelumnya, yang terakhir ini, saya itu ada project. Karena base-nya anti fraud, project-nya itu ngetes aplikasi, mas. Kelemahan aplikasi, gimana caranya bisa tembusin pinjaman online sebanyak-banyaknya. Dari CEO waktu itu. Saya coba lakukan, tapi mereka nggak paham bahwa ketika kita testing, ya ketika di-approve, uang itu langsung cair ke kita. Pinjamnya berapa, ya tadi kayak dapatnya cuma berapa, kita harus gantinya berapa. Akhirnya itu menggulung, saya tidak cerita sama istri. Kalau saya melakukan tes itu menggunakan data pribadi, kantor juga tidak langsung, karena jadi saya itu lapornya ke atasan langsung ke head-nya, tapi head-nya tidak escalate ke atas, ke CEO, bahwa harusnya sebenarnya itu kan bisa di-cover sama perusahaan. Banyak pinjaman online semua, yang ilegal mas. Yang saya testing ini lebih ke fintech ilegal, itu kalau dihitung-hitung hampir 500 juta mas, hutang saya. Setengah miliar tanpa ada ngomong sama istri. Akhirnya dari kantor ternyata tidak cover, bos tidak ini, jadi saya coba jalanin sendiri tanpa ngomong dulu. Akhirnya kan nggak bisa kita tutupin ya, ngomonglah sama istri, pecah tuh lah rumah itu kan ya, di rumah itu pecah. Yang rumah akhirnya kita sudah lunasin, sama mobil kita semua udah lunas, kita jual mas, kontrak di sini. Ini awalnya rumah kita udah sempat lunas. Udah seneng kan, berarti kan dalam bayanganku tuh kan alhamdulillah Allah kabul doanya nih, udah mulai lunas, nggak ada kewajiban, terus ya tinggal fokus ngurusin anak, terus kita besarin usaha biar bisa sama-sama ke goalsnya tadi ya kan. Bayangan kan udah situ ya kalau istri ya. Ternyata ada berita ini 500 miliar harus ditanggung sama, karena tuntutan pekerjaan tadi. Belum diskusi sama istri, karena kan sebenarnya gini mas, kalau saya itu kecewa pasti kan ya, namanya istri kecewa. Terus sempat kok gini ya gitu. Habis itu ya udahlah, saya kan diajarin juga sama ibu kalau ada masalah fokus di solusi aja. Nangis boleh nangis berhari-hari, terus bingung kan gimana cara ngelunasinnya. Bayangin 500 miliar gitu kan, yang rumah udah ini baru aja kita lunasin, ada kewajiban ini. Terus ya udah fokus, walaupun nggak langsung ya mas, karena kan ada proses itu tadi, menata hati, terus mengumpulkan lagi kepercayaan dari suami. Terus ya sudahlah, kalau ingat kebaikan-kebaikannya yang sebelumnya ya sudahlah, dia memang kalau dari perspektif perempuan melihat kayak gitu kan pasti kok jahat banget sih gitu kan pasti ya. Tapi saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai beliau. Beliau dituntut dari pekerjaannya untuk melakukan ini, tapi yang nanggung dirinya sendiri, orang lepas tangan kan. Nah terus saya lihat, oh mungkin maksudnya dia mau solving ini sendiri tanpa memberi beban lagi pada istri. Tujuannya sebenarnya mungkin baik ya, cuman kan kalau udah finansial itu kan sensitif kan mas. Ya mungkin dari pandanganmu oke, terima kasih atas niat baiknya gitu untuk nggak memberi beban lagi ke saya, ke aku gitu. Tapi masalahnya kan baru lagi nih, kita belajar fokus lagi. Aku bikin forecast, istri itu kan realistis ya mas ya, dapatnya segini, kewajibannya segini, jadi kita tuh menunda keinginan, mau beli ini tahan. Gaji semua tuh lari ke bayar-bayar. Pokoknya lunasin semua dulu gitu. Tapi ya yang paling nyesel itu ya rumah kejual,
udah laku alhamdulillah. terpaksa. Di tempat kita sebetulnya banyak yang dijual, tapi yang alhamdulillah yang laku duluan saya. Karena habis itu langsung sama tobat, langsung minta maaf, dimudahkan alhamdulillah sama Allah itu dimudahkan. Karena mungkin rumah itu nggak lama saya iklanin, itu langsung laku, walaupun dengan skema kepercayaan. Nggak pakai, awalnya orangnya, Pak saya nggak ada dana sekian, mau coba saya coba ajukan KPR, nggak usah mas, nggak usah pakai KPR. Mas adanya berapa sekarang, cashnya berapa, nanti kita hitung, rumah nggak akan saya rubah-rubah harganya, value-nya, sekian misalnya, 400 sekian. Gitu kan. 400 sekian dia cuma ada sekitar 160 ya waktu itu ya. 160 juta, ya udah. Sisanya dicicil mau berapa tahun. Tapi itu kita flat, nggak ngikutin kayak KPR di luar yang tiba-tiba lompat gitu ya. Tapi ya udah. Mungkin karena di situ orangnya ngeliat, oh ya udah boleh kalau kayak gitu. Jadi itu mas. 160 itu langsung lari buat bayar utang. Sisa 300. 300 mobil. 60 ya waktu itu kan 60-70. Sisa kisaran waktu itu di 300-200an lah. Ya udah nyicil tiap Karena bulan. kita butuh buat ngontrak rumah ini. Tadinya mau mendekat ke ibu kan, ke Jakarta, karena kan rumah udah dijual, pengen ke Jakarta Timur aja gitu. Terus, tapi usaha udah terlanjur sewa di sini kan mas, udah jalan. Akhirnya kita cari, ketemulah di sini. Sewa tadinya ini baru 1 lantai. Ya sudah, setiap ada penghasilan, pokoknya bikin prioritasnya itu hutang tuh paling atas. Ini harus selesaikan dulu. Mau liburan nggak boleh. Mau makan enak nggak usah, nanti aja gitu. Jadi kita pokoknya, masak aja sendiri. kita mau masak, mau capeknya kayak gimana, berjuangnya gimana gitu. Yang penting lunas dulu gitu, biar hidup tuh tenang gitu kan. Lunas Gitu. itu di 2023 2024 ya. 2000. 2024 awal-awal lah. Belum lama lunas, alhamdulillah waktu itu ada rezeki, usahanya naik, pelan-pelan kita tabung kebeli rumah mas. Ini akhirnya yang sebelumnya kita kontrak, kita beli cash. Itu tadi mas, forecast yang tadi apa, financial planning tadi, yang tadinya ini kayaknya dengan kondisi 2027. pemasukan jualan segini, gaji segini, itu kayaknya nanti lunas baru di anak SMP. 2026, 2027 gitu. Tapi Allah mampukan, ya itu tadi ya, kita minta doa sama orang tua, terus Kemudian semua kesulitan ya kita coba sampaikan, terus kita ambil pelajaran dari situ, kita belajar, ngambil setiap keputusan ini tuh nggak boleh kalau tanpa persiapan, gitu-gitu. Semua kejadian kita ambil pelajarannya. Allah mampukan, Masya Allah. dan masih ada lebihnya sedikit ya malah ya. Jadi kita bisa renov, kita bisa berangkat umroh. Karena kita dahulukan Allah dulu mas. Yaudah kita coba minta maaf langsung ke sana, bisa nggak ya? Bisa. Alhamdulillah sekeluarga itu kita langsung berangkat umroh sama anak-anak juga ya. Alhamdulillah. Mungkin ya udah jalannya mungkin ya. Bisnis juga pas udah saya nyemplung itu udah mulai naik terus mas. Pulang dari umroh. Tadi. Kalau ditarik dari data itu sebelum saya benar-benar fokus itu 300-400 mas. Kejual berapa? 400 piece. Sebulan. Ini udah hampir 1000. Dulu kan beliau fokus kerja, saya kan menghandle semuanya sendiri gitu. CEO. Chief of everything. Everything. sambil nyuapin anak, sambil apa segala macem. Nah, terus bagi-bagi kan sama suami. Begitu kita rasa ini sudah saatnya, kamu fokus ya, nyemplung. Tenggelam kalau perlu. Tenggelam ini mas. Tapi itu, ini mah gampang lah ya. Gampang kelihatan kan sambil, bisalah sambil tiduran, bisalah sambil apa Nah ya. kalau ngelatih kan bisa sambil tiduran ngajarin anak-anak. Ini mah gampang lah ya. Ternyata. Ketika jadi pengusaha, kalau kerja kan kita kan cuma jam berapa sampai jam berapa ya. Terus kita tinggalkan kerjaan. Karena kerjaan nggak akan habis, pasti akan ada lagi. Pas jadi pengusaha mas, gak ada istirahatnya malah. Kadang anak-anak tidur, kita malah meeting. Ngobrol, plannya apa? Jadi bagi tugasnya, penetrasinya kemana? Saya kan tuh tadi desain kan, kalau produk kan saya, produk, konten, cash flow tuh saya. Nah kalau suami itu operasional, marketing, sama saya percayakan apa ya? HR ya? Ya HR, HR. Mengolah manusia. Karena dulu menghandle karyawan itu, saya kan belum pernah punya anak buah dulu. Kalau suami kan sudah ada pengalaman sampai berapa puluh kan. Saya sempat bilang waktu ada masalah di, ya namanya karyawan ya, di lingkungan kerja kan pasti ada
konflik Gesekan-gesekan. sedikit, gesekan apa segala macam, terus larinya kan ke saya, Mas. Saya belum ada pengalaman mutung. Aku nggak mau handle lagi, aku udah capek, aku Udah udah tutup aja. kita tutup aja gitu. Kok bisa pulang kan? Janganlah. Mas, justru saya berkali-kali sini. Jadi kalau kita tarik dari dulu itu udah bisa 4 sampai 5 kali ya kamu mau untuk putusin untuk udah tutup aja. Karena aku nggak kuat handle anak-anak. Dulu itu kan ngebesarin anak itu kan nggak mudah ya Mas ya. Apalagi tanpa ART. Dulu kita nggak ada ART sama sekali. Jadi semua dihandle sama istri. Strategik juga handle istri, penjualan juga dihandle istri. Ya kebayang lah gimana rasanya. Oh ternyata seruat ini ya. Sampai akhirnya saya selalu bilang jangan, karena justru berkahnya di sini. Ini yang justru penghasilan kita yang berkah, yang bersih lah. Dan bisa bermanfaat untuk orang-orang kan ya. Maksudnya kita bisa bantu orang untuk mendapatkan pekerjaan. Terus kan juga dari baju-baju ini mungkin bisa dianggap untuk mereka berangkat kerja. Itu kan manfaat yang bisa kita keluarkan dari sini loh, Little Finger. Makanya ngapain ditutup? Udah, ya udah nanti saya masuk deh. Gitu. Pas masuk, ketika udah benar-benar jadi couple planner kan, gesekannya kan makin banyak Mas ya. Gesekan antara suami istri, terus kan teman bisnis ya kan, makin banyak masalahnya justru. Tapi dari sana kita jadi kuat bersama lah, insya Allah. Mungkin itu juga salah satu ya, mungkin jawaban dari Allah juga ya, karena mungkin kita minta kan sama Allah, ya Allah kami pengen menjemput ridhomu, kami nggak mau kecebur lagi di masalah yang sama, mohon temani kami dalam proses ini gitu. Jadi karena saya tahu kan bertahun-tahun kan nemenin beliau ya Mas di tempat seperti itu, saya pun dulu juga pernah di tempat itu gitu. Jadi tahu bagaimana tidak tenangnya, bagaimana mikirin besok harus apa lagi ya biar ini berkurang gitu. Maksudnya kewajibannya berkurang gitu ya. Gitu, jadi mohon sama Allah, terus sholat taubat. Minta doa juga sama orang tua. Pokoknya apapun nih Mas, misalnya, Bu doain aku besok mau ini, Pak doain besok aku mau ini. Mamah juga, mama mertua aku WA, Mah doainnya besok aku mau ini, kita mau ini. Ya itulah doa-doa yang mereka langitkan juga gitu. Karena kan mereka tahu niat kita kan gitu. Jadi ya mungkin kita yakininnya kemudahan itu tuh datangnya dari yaitu orang tua juga gitu. Yang paling saya takutin itu kalau dia atau saya duluan mati. Bayangin kita punya anak, kewajiban masih ada, terus hutangnya masih banyak. Jadi gimana sih nggak tenangnya gitu kan? Kebayang kan? Ya itu yang kita bikin tekad kita makin besar untuk segera melunasi dan keluar dari itu. Saya beralih ke sini tuh ya itu. Nggak tenang tuh gitu. Tidur nih misalnya, terus aduh besok aku sehat nggak ya, besok dia mati nggak ya, kecelakaan nggak ya, kan gitu kan kasarnya ya. Dan yang paling berat tuh sebenarnya ini memberi nafkah atau memberi makan yang belum halal kan waktu itu kan. Itu nggak tenangnya gitu. Maksudnya saya ngajarin anak-anak nih, kita sekolah kan di sekolah yang Islam, agamanya harus utama gitu, sementara sumbernya masih kayak gitu. Karena kan kalau ditanya bapaknya kerja di mana, itu saya selalu ragu. Jauh gak ya? Masih di perbankan Pak. Karena kan itu kan jadi daging, jadi ini kan, apalagi ibaratnya saya ngajarin ngaji, terus ngajarin ilmu semua, tapi sumbernya atau bahan bakarnya masih kayak gitu kan, rasanya gimana ya? Itulah yang saya minta terus sama Allah gitu. Temenin ya Allah gitu. Jadi istri ini punya kebiasaan lucu Mas. Dia tiap punya keinginan ditulis di kertas, ditempel di semua tempat itu. Jadi manifestasi kan, didoakan tiap saat. Bahkan kalau misalnya ngelihat kita punya lemari itu masih ditempel tuh, penjualan 1000 piece. Sebelumnya kita nggak mungkin ya bisa segini kayaknya. Dulu sampai 100 piece sebulan aja udah seneng banget kan. Sekarang targetnya kita naikin. Targetnya saya dinaikin ke 1000 Mas. Saya langsung pusing di situ. 1000 gimana jualnya ini gitu kan. Alhamdulillah belajar ngiklan. Oh gini ya. Awalnya boncos iklan itu. Keluar 3, 4 juta, 5 juta. Sampai sama istri bilang, lah ini tuh sampai di posisi kita dari gajinya anak-anak yang kerja, penjahit, sama profit bersihnya kita. Gedean mereka Mas. Ini kalau kayak gini gimana ini? Apa tutup aja? Lagi ngomong tutup aja. Jangan. Insya Allah nanti ada waktunya. Karena kalau yang aku sering dengar itu kan, aku tuh selalu punya kepercayaan, kepedean mungkin ya. Kalau orang Jawa itu kepedeannya ketinggian Mas. Maksudnya aku yakin di suatu saat di turning point, di satu titik kita pasti bisa kick itu.
Dan memang kan butuh tinggal istiqomah aja ya, pelan-pelan aja. Nggak taunya ya 400, habis itu 500, 600, 1000. Makanya teman-teman produksi itu kalau kita ini kasih kerjaan baru masuk rak itu udah hilang. Makanya stok kita nggak banyak gitu. Apalagi karena kemarin, karena kita kan baru penetrasi itu di awal-awal tahun, baru itu ya, mulai kewalahan. Tim cuma 4 waktu itu yang menjahit. Ini kita kalau mau gedein skala, kamu targetin saya sekian, caranya ya harus jualnya, produksinya harus lebih banyak. Anak-anak udah mulai, kalau ada kamera, wah nyerah Pak. Mereka seminggu itu bisa 50 piece ngerjainnya. Dulu biasanya cuma 25. 25. Tapi kan ritmenya gitu. Ternyata pas kita buka data, produk ini justru yang harus dibanyakin. Yang ini. Jadi prioritas. Jadi biasanya prioritas ditempel, ini harus ada terus. Jadi demand-nya nggak lari kemana-mana. Karena kan kalau fashion itu kan ketika stok nggak ada, mereka udah tinggal ngeliat ke sebelah, Mas. Kompetitor kan banyak sebenarnya. Itu tantangannya kan. Ya kan dulu kan kalau kita kerja di company gitu, mau kita kerjanya giat nggak giat ya gaji ya segitu kan. Kalau sekarang kan beda kan. Kalau pengusaha tuh kan gimana kita sebagai owner kan. Jadi kalau misalnya ikhtiar kita segini ya kamu dapatnya segini. Tapi kalau ikhtiar kita segini ya akan ada banyak peluang lagi yang kita bisa dapat gitu. Nah makanya aku ngajak suami tuh ya, ayo nih kita buka peluang lagi yang lebih besar gitu. Jemput peluang. Terus ngerasa awal-awal tadi insecure, wah menarik ya. Sebenarnya hampir sama dengan apa yang saya kerjakan sebelumnya. Tarik data, penjualan, ngelihat demografinya, kayak gini. Ternyata demand-nya kayak gini. Di situ mulai ngerasa bahwa sama nih, hampir sama. Pace-nya sih hampir sama. Tinggal adjust aja kan sebenarnya kan. Ketika kita sudah biasa melakukan A sampai Z di kantor, kepake di sini. Karena aku selalu yakin Mas, waktu dulu kan aku dari tadi bilang ya, bahwa ini tuh justru yang berkahnya di sini. Dari dulu pengen kekeh sebelum ini aku udah pengen resign aja. Entar dulu dia apa? Lebih gede mana? Kalau gaji lebih besar kantor Mas, kantor saya yang sebelumnya. Tapi ya gak sebanding. Tadi panasnya. Yang kita cari kan bukan banyaknya kan. Yang kita cari itu kan tenangnya, berkahnya. Selalu kurang. Kalau di sana itu nanti harus gimana caranya? Wah gajiku naik. Harusnya gimana caranya gajiku naik? Nggak bisa dibeli. Terus sekarang waktu sama anak ya. Waktu sama anak. Terus yang dulu biasanya kan abis maghrib belum pulang nanya anak, ayo pulang jam berapa gitu kan. Kalau sekarang pokoknya nanti pulang sekolah aku datang sampai rumah ada ayah ya gitu. Jadi ayahnya yang biasanya ke produksi kadang sampai sore itu pulang sekolah anak-anak ya di sini dulu gitu. Jadi anak kan dekat ya tadi ya. Dekat. Ya itulah hikmahnya banyak lah. Ya ada harga yang nggak bisa dinilai justru waktu sama keluarga. Kalau laki itu apa sih yang capek pikiran, ngukurin kerjaan. Aduh bosku ini seneng apa enggak ya sama kerjaanku ini. Kita fokusnya di sana. Padahal ada yang lebih berharga itu kan anak-anak. Itu anak-anak sama istri yang mendoakan. Ya, alhamdulillah didoain jadi naik terus. Biasa kan kita target market kita kan semua di online kan, kebanyakan. Nah, kita mau coba bikin bazar tapi yang reguler. Karena kan kalau sekarang itu masih ngelihat waktunya ya, saya harus terjun langsung. Terus Bekasi, Jakarta, rata-rata kan kantor kan Jakarta kan. Terbatasnya di situ. Nah, next-nya pengen punya tim yang bisa kita assign untuk, nih ada bazar kamu jalan ya, ada bazar kamu jalan tanpa harus saya terjun gitu. Kalau sekarang masih kita asis. Kalau kayak bazar itu baru satu kali dan itu kenceng. Sampai orang-orang yang di bazar itu bilang kok baru sekarang ya. Lihat di bazar bahannya produknya padahal bagus. Kenapa nggak dari dulu Mas gitu. Itu sampai akhirnya dari sana sampai orang-orang yang IO-nya itu ngerasa bahwa selalu ngundang kita terus ya. Ayo dong Kak ikut Kak, soalnya Kakak yang rame ini banyak yang datang gitu kan. Akhirnya dari situ saya selalu bilang sama istri, ayo nggak apa-apa coba yuk gitu kan. Tapi kan kita kan keterbatasan belum punya tim yang bisa kita percayakan. Kalau sekarang tetap kita mau asis, tapi anak-anak. Kita selalu ngeliat bahwa
prosesnya Little Finger itu anak-anak selalu ada. Cuma kalau pas lagi peak-peaknya mau ujian, mau ini kita pasti say no, nggak dulu deh buat bazar gitu. Sama paling nanti plan kedepannya pengen kita mendekat approach mungkin travel umroh, terus company beberapa waktu itu ada yang seragam sama kita. Dulu kan Ada masih lagi- B2C ya jatuhnya ya. Kita mau coba approach-nya ke B2B-nya. Jadi kita tinggal penetrasi. Sebenarnya tinggal siapin deck gitu kan ya untuk presentasinya ke B2B-nya karena aku kan biasa sama B2B ya. Jadi tahu bahwa oh sebenarnya peluang itu ada. Tinggal gimana kita mau apa enggak kan gitu aja ya. Karena kita lagi Market rapihin. banyak. Apalagi kayak travel umroh kan pasti pakai batik tuh. Itu pasti kita tinggal masuk, penetrasi. Lagi pelajarin dulu sih ininya, caranya, strateginya lagi Ya. kita siapin mudah-mudahan. Nama saya Muhammad Ilmi Rizky Tuanaya. Saya Ratna Hapsari, kami owner Little Finger Chic yang menjual batik modern dengan spesialisasi oversize, berada di Bekasi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.